Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama gue Johan dan selamat datang di channel Asal Analisis. Nah, di video kali ini gue akan membahas salah satu kasus kriminal pembunuhan berantai yang menarik banget dan juga sekaligus mengerikan banget. Menariknya, si pelaku tampak paham betul dengan cara kerja kepolisian sehingga bisa menghilangkan hampir semua bukti yang ada. Mengerikannya, kondisi para korban pada saat ditemukan semuanya dalam kondisi terpotong. Dan bahkan beberapa di antaranya ada yang tidak pernah ditemukan lagi sisa tubuhnya hingga sekarang. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai meleng karena ceritanya baru saja dimulai. Pada tahun 1930-an, ada satu daerah di Amerika sana yang terkenal dengan suram, kumuh, dan juga berbahaya banget. Daerah itu adalah Kingsbury Run. Pada era tahun itu, daerah Kingsbury Run terdapat banyak sekali preman, gelandangan, dan juga orang-orang yang terdampak oleh krisis The Great Depression. Sekedar info aja guys, The Great Depression adalah krisis ekonomi terbesar yang pernah melanda Amerika Serikat dan membuat ekonomi negara itu hancur sehancur-hancurnya. Nah, balik lagi nih. Karena saking banyaknya orang-orang yang kehilangan rumah dan pekerjaan, akhirnya tingkat kriminal di daerah tersebut ikut meningkat. Tapi itu belum seberapa cuy. Soalnya pada tahun-tahun itu terjadi sesuatu yang mengerikan banget. Sesuatunya itu adalah pembunuhan berantai. Pada tanggal 5 September tahun 1934, seorang pria muda secara tidak sengaja menemukan sebuah tubuh yang udah gak lengkap dan berjenis kelamin wanita. Pada saat ditemukan, tubuh tersebut sedang mengambang di Danau Erie. Menurut keterangan dari forensik, tubuh ini memiliki sebuah luka di bagian perutnya. Karena tubuh ini tidak memiliki identitas apapun dan juga tidak dapat diidentifikasi lagi, akhirnya pihak kepolisian memberikan julukan Lady of Lake. Dari hasil otopsi, penyidik yang bernama Kolonel A.J. Pierce menyatakan bahwa tubuh wanita itu telah dipotong-potong. Lalu pada tubuh korban juga ditemukan semacam kimia yang membuat kulitnya menjadi kemerahan dan juga kasar. Penemuan Lady of Lake dianggap sebagai kasus kriminal biasa oleh pihak kepolisian. Namun, mereka sama sekali tidak pernah menyadari bahwa Lady of Lake adalah korban pertama. Lalu sekitar 1 tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 23 September tahun 1935, ada 2 orang remaja laki-laki yang menemukan sesosok tubuh lagi dan juga terpotong lagi di Bukit Cekes. Kali ini kepalanya ditemukan, tapi terpisah cuy. Yang lebih ngerinya lagi, kelaminnya juga dipotong loh. Setelah diidentifikasi, sosok tubuh tersebut adalah milik seorang pria yang bernama Edward Andrassy berumur 28 tahun. Nah, para penyelidik menyimpulkan bahwa tubuh Andrassy ini dengan sengaja diletakkan oleh si pelaku sebab kondisinya sudah bersih dan terletak di tempat yang mudah untuk dilihat. Lalu tim forensik juga menduga bahwa sebelum Edward dipenggal, dia masih hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa Edward dipenggal dalam keadaan hidup-hidup. Dan tim forensik juga menemukan cairan kimia di dalam tubuhnya Edward. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata cairannya sama dengan cairan yang terdapat di dalam tubuh Lady of Lake. Udah ngeri belum? Tahan, masih panjang ceritanya. Korban dari kasus ketiga ini secara tidak sengaja ditemukan di dekat tubuhnya si Edward. Jadi waktu itu polisi lagi menyisir area di sekitar tubuh Edward untuk menemukan sisa-sisa potongan tubuhnya. Namun yang polisi temukan adalah potongan tubuh dari orang lain. Nah, kondisi tubuh korban yang baru ini pada saat ditemukan sama dengan kondisi tubuhnya si Edward, yaitu dalam kondisi terpenggal, kelamin dipotong, dan juga terdapat
cairan kimia di dalam tubuhnya. Sayangnya kali ini polisi gagal mengidentifikasi korban ini. Akhirnya polisi memberikan nama John Doe 1 untuk korban dari kasus ketiga ini. Pada bulan Januari tahun 1936, alias selang 4 bulan kemudian, lagi-lagi ditemukan sosok tubuh yang sudah terpotong-potong oleh 2 orang bocah laki-laki. Ketika ditemukan, sosok ini dibungkus oleh koran dan ditempatkan di 2 keranjang yang berbeda. Keranjang-keranjang itu ditemukan berada di samping gedung Hart Manufacturing dekat East 20th Street. Sisanya, kecuali kepalanya, ditemukan sekitar 10 hari kemudian di tanah kosong dekat dengan Orange Avenue. Epicnya guys, sampai sekarang gak ada yang tahu di mana letak kepalanya. Pada tanggal 5 Juni tahun 1936, ada 2 orang anak laki-laki yang secara tidak sengaja menemukan sebuah kepala manusia. Nah, setelah kepalanya itu ditemukan oleh orang, besoknya tiba-tiba ada yang membuang sebuah tubuh tanpa kepala di depan kantor polisi Nickel Plate Railroad. Tubuh tersebut akhirnya diidentifikasi dan diketahui bahwa itu milik si kepala yang ditemukan di hari sebelumnya. Pas tubuh ini diperiksa oleh tim forensik, ternyata tubuh ini sudah bersih. Tapi yang mengerikan adalah darahnya sudah dikuras sampai habis. Pada tubuh korban juga ditemukan ada 6 buah tato yang tidak bisa diidentifikasi. Akhirnya, kepolisian memutuskan untuk membuat tiruan dari kepala ini. Lalu tiruan kepala tersebut dipajang di Great Lake Exposition. Dan ada lebih dari 100.000 orang yang melihat tiruan kepala tersebut beserta informasi mengenai tato-tato dari pria itu. Namun sampai sekarang, pria tersebut tidak berhasil diidentifikasi namanya dan juga asalnya. Pada tanggal 22 Juli tahun 1936, ada seorang gadis remaja yang secara tidak sengaja menemukan sisa-sisa tubuh manusia pada saat dia lagi berjalan di hutan di dekat Clinton Road. Menurut keterangan dari polisi, kepala si korban pada saat ditemukan kondisinya masih utuh. Namun sayangnya tubuh korban sudah membusuk sehingga tidak bisa diidentifikasi lagi. Akhirnya kepolisian memberikan nama John Doe ketiga untuk mempermudah pencatatan. Pada tanggal 10 September tahun 1936, lagi-lagi secara tidak sengaja, ditemukan sesosok tubuh tidak bernyawa di dalam parit oleh seorang pria. Awalnya yang ditemukan hanya tubuh bagian atasnya saja. Lalu kemudian polisi akhirnya membentuk sebuah tim untuk mencari sisa-sisa potongan tubuh dari si korban. Namun sayangnya setelah sekian lama pencarian, polisi hanya berhasil menemukan tubuh bagian bawah korban dan juga kedua kakinya. Sampai sekarang tidak diketahui di mana letak kepala korban. Oleh karena itulah, sampai sekarang identitas korban tidak dapat diketahui. Tapi kali ini polisi berhasil menyimpulkan satu hal. Pelakunya kemungkinan besar adalah seseorang yang paham banget dengan anatomi tubuh manusia. Karena di setiap tubuh yang ditemukan selalu dalam kondisi rapi, bersih, dan bahkan tim forensik menyimpulkan bahwa pelaku ini melakukan tindakan pemotongannya tanpa ada sedikit pun keraguan. Hal ini tampak dari luka-luka yang tampak begitu rapi, seolah-olah pelaku melakukannya hanya dalam sekali tebas. Akhirnya, setelah sekian banyaknya kasus mengerikan yang terjadi, orang-orang di Kingsbury Run tersebut mulai panik. Direktur Keselamatan yang baru, Elliot Ness, menerima tekanan yang dahsyat dari masyarakat setempat dan juga pejabat. Akhirnya, pihak kepolisian kemudian mengutus detektif Peter Merillo dan Martin Zalewski untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Kolonel Pierce digantikan oleh Sam Gerber. Akhirnya setelah para penyelidik diganti, kasus ini masih berlanjut. Kali ini ditemukan sesosok tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi. Korban diperkirakan berumur 20 tahunan dan kali ini
korban ditemukan dalam kondisi tidak berkepala, tidak bertangan, dan tidak berkaki. Jadi karena hanya yang ditemukan adalah badannya doang, polisi tidak berhasil mengidentifikasi korban ini, dan polisi pun menetapkan nama Jane Doe untuk tubuh ini. Lalu pada tanggal 6 Juni tahun 1937, seorang remaja laki-laki menemukan tubuh manusia yang sudah tinggal kerangkanya aja. Tidak jauh dari kerangka tersebut, ditemukan juga sepaket kerangka lagi di dalam karung goni. Setelah proses identifikasi dilakukan, akhirnya diketahui bahwa kerangka yang ada di dalam karung itu adalah milik seorang wanita berkulit hitam yang diperkirakan berusia 40 tahunan. Sedangkan untuk kerangka yang ditemukan pertama kali itu adalah milik seorang wanita yang berusia sekitar 20 tahunan. Setelah polisi mencari catatan gigi dari para korban, akhirnya diketahui bahwa si wanita kulit hitam itu adalah Rose Wallace. Sedangkan untuk si wanita berusia 20 tahunan itu tidak diketahui identitasnya. Pada tanggal 6 Juli tahun 1937, ada seorang penjaga National Guard yang menemukan sepotong tubuh manusia di sungai Cuyahoga. Alhasil, polisi kembali membentuk tim untuk mencari sisa-sisa potongan tubuhnya. Dan setelah beberapa hari, polisi berhasil menemukan beberapa tubuh lagi. Tapi, seperti biasa, kepalanya kali ini tidak berhasil ditemukan. Bahkan kali ini jantungnya juga tidak ditemukan. Polisi akhirnya gagal mengidentifikasi tubuh ini dan menetapkan korban dari kasus ke-10 ini dengan nama John Doe kelima. Pada tanggal 8 April tahun 1938, seorang pekerja yang kebetulan melewati sungai Cuyahoga melihat ada sesuatu yang mengambang. Awalnya, pekerja itu mengira itu adalah ikan yang mati. Namun setelah diperiksa ternyata itu adalah kaki. Lagi-lagi polisi kembali melakukan penyelidikan dan akhirnya mengetahui bahwa kaki itu adalah milik seorang wanita. Setelah itu polisi membentuk tim dan mencari sisa tubuhnya. Setelah hampir sebulan atau tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 1938, akhirnya polisi berhasil menemukan potongan tubuh lagi. Kali ini polisi hanya berhasil menemukan paha, badan, dan kaki kiri. Bagian tubuh lainnya seperti kepala dan tangan tidak pernah ditemukan. Alhasil, polisi tidak pernah bisa mengidentifikasi korban dari kasus ke-11 ini. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1938, ada 3 orang pencari barang bekas yang secara tidak sengaja menemukan tubuh manusia berjenis kelamin wanita dalam kondisi terpotong. Pada saat ditemukan, tubuh wanita tersebut terbungkus oleh blazer berwarna biru dan juga sebuah selimut. Kaki serta tangannya ditemukan di sebuah kotak gitu guys, dan juga terbungkus oleh kertas daging yang berwarna coklat. Untuk kepalanya, untungnya sih ketemu, tapi terbungkus dengan cara yang sama guys. Tapi walau ketemu kepalanya, polisi tetap tidak berhasil mengidentifikasi siapa korban wanita ini. Malah, pada saat polisi sedang melakukan pencarian lebih jauh, para polisi menemukan potongan tubuh dari orang yang berbeda. Kali ini, tubuhnya berjenis kelamin laki-laki dan juga laki-laki tidak berhasil teridentifikasi. Di sini ada hal yang epic nih guys, tahu nggak? Kedua korban ditemukan di lokasi yang terlihat jelas dari jendela kantornya Eliot Ness. Hal inilah yang akhirnya membuat Eliot Ness menjadi murka, karena dia merasa bahwa si pelaku sedang mengejek dia. Dilanda frustasi dan tekanan yang kuat, akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1938, Eliot Ness beserta 35 petugas kepolisian menggerebek Kingsbury Run. Alhasil, 300 orang lebih didepak dari rumah mereka. Tak hanya itu, pihak kepolisian akhirnya membakar habis lebih dari 100 rumah kumuh di sana. Oleh karena itulah, akhirnya Eliot Ness dihujat habis-habisan oleh masyarakat.
Karena kasusnya yang begitu mengerikan, akhirnya polisi terpaksa harus menginterogasi lebih dari 9.100 orang. Dari 9.100 orang itu, polisi akhirnya menetapkan 2 orang suspek pelaku di dalam catatan mereka. Pada tanggal 5 Juli tahun 1939, seorang kepala deputi sheriff dari Cuyahoga yang bernama John Gillespie menangkap seorang pria imigran yang diduga adalah pelaku pembunuhan torso yang sebenarnya. Pria itu adalah Frank Dolezal. Menurut John, Frank memiliki motif kuat di dalam kasus serial killer kali ini. Pertama, Frank kenal dengan korban Edward Andrassy, Flores Polillo, dan Rose Welles. Kedua, Frank adalah orang yang suka membawa pisau daging. Lalu di rumahnya Frank juga ditemukan 4 pisau lain dengan noda yang tampaknya seperti darah. Setelah diinterogasi, akhirnya Frank mengakui bahwa dialah torso killer. Namun tetap saja Elliot Ness merasa bahwa Frank Dolezal bukanlah pelaku yang sebenarnya. Dan benar saja, noda yang tadi ada di pisau itu ternyata noda dari darah hewan, bukan darah manusia. Frank pun mengaku bahwa pengakuan soal dia adalah pelakunya ternyata dibuat karena tekanan interogasi. Dari catatan pengakuan Frank diketahui bahwa banyak ketidakcocokan dengan kenyataan di TKP. Lalu pada tanggal 24 Agustus tahun 1939, Frank ditemukan tewas gantung diri di dalam selnya sendiri. Awalnya, polisi menduga bahwa Frank sudah melakukan tindakan diskon nyawa. Namun setelah dilakukan otopsi, ternyata ditemukan ada 6 tulang rusuk Frank yang patah. Akhirnya banyak orang yang mempercayai bahwa Frank adalah kambing hitam dari sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh dia. Dr. Francis Edward Sweeney merupakan suspek yang paling sempurna yang cocok dengan deskripsi dari torso killer. Dr. Francis adalah mantan prajurit medis pada era Perang Dunia Pertama yang bertanggung jawab untuk mengamputasi para prajurit di lapangan. Dr. Francis sempat melakukan wawancara dengan Elliot Ness dan mengikuti 2 tes poligraf secara terpisah. Sialnya, ia gagal dalam 2 tes ini. Setelah gagal tes poligraf tersebut, Dr. Francis pun semakin dicurigai setelah diketahui bahwa dia memiliki penyakit mental yang berat. Terlebih lagi setelah Dr. Francis masuk rumah sakit jiwa. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja torso killer berhenti melakukan pembunuhan. Namun karena Elliot Ness pernah mengusut Dr. Francis, akhirnya dia mengirimkan kartu pos yang berisi ejekan dan juga ancaman kepada Elliot Ness selama bertahun-tahun. Dan baru berhenti pada saat Dr. Francis sudah meninggal. Dr. Francis sendiri diketahui meninggal pada tanggal 6 Juli tahun 1964. Sampai sekarang, kasus ini menjadi misteri pembunuhan berantai yang tidak pernah terpecahkan dalam sejarah. Oke, segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Edward Andrassy berubah